Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa agar pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan atas Anda dan sekeluarga supaya tetap sehat dan tetap semangat di masa pandemi ini bersama dengan Yesus Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kita semua tentunya tahu apa itu rescue team. Atau ada yang belum tahu apa itu rescue team. Nah, izinkan saya untuk bercerita sedikit mengenai seorang rescue team ini. Seorang rescue team ini adalah seorang yang mempunyai pekerjaan secara khusus dan spesifik untuk menolong orang di suatu keadaan tertentu. Nah, menariknya adalah seorang rescue team ini bukan hanya sekedar dia melamar satu pekerjaan, tetapi bagaimana dia mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain. Nah, kemudian seorang rescue team itu orang yang benar-benar harus memahami bagaimana cara menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia menyelamatkan orang lain. Dalam arti contoh, ketika seorang penjaga pantai melihat ada seorang yang mau tenggelam di sana, nah otomatis tidak mungkin dia tidak tahu bagaimana caranya berenang di pantai. Dia harus tahu terlebih dahulu cara berenang di pantai supaya dia dapat menyelamatkan orang yang mau tenggelam itu. Nah, kemudian seorang regu penyelamat itu juga seorang yang harus melakukan latihan demi latihan secara rutin setiap hari. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu ketika ada panggilan, mereka sudah dengan sigap, siap dengan pekerjaannya dan siap melayani dan siap menolong orang lain. Kemudian seorang rescue team ini juga adalah seorang yang sekalipun terbiasa dengan pekerjaannya, sekalipun biasa tiap hari menolong orang, tapi kenyataannya pada saat ada orang yang membutuhkannya, tantangan demi tantangan itu berbeda setiap orang. Nah, lalu apa sih kaitannya rescue team ini dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini? Nah, kita sebagai orang percaya secara tidak langsung dapat disebut sebagai rescue teamnya Tuhan. Yaitu orang yang mendedikasikan hidup kita lebih daripada orang lain. Contohnya, kita sebagai seorang gembala, kita sebagai seorang pemimpin jemaat, kita sebagai seorang teolog. Nah, otomatis kita ini bukan sekedar hanya menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi kita mau memberikan lebih kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Mari kita sama-sama baca pembacaan Alkitab hari ini. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, ayat ini sungguh menarik bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan bagaimana kita menyelamatkan semua orang yang mendengar kita. Nah, kalau kita sebagai rescue team tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri kita, bagaimana kita mau menyelamatkan orang yang mendengar kita atau orang-orang yang di sekitar kita. Nah, kita tahu bahwa kita telah memperoleh keselamatan, bagaimana kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kita sudah diluputkan dari dosa, bagaimana kita sudah dibebaskan dari hukuman kematian kekal dan kita menuju kepada kehidupan kekal. Nah, bagaimana kita dituntut oleh Roh Kudus ke dalam satu kebenaran. Nah, ketika kita telah tahu bagaimana menyelamatkan diri sendiri, Tuhan rindu untuk kita boleh memberitakan itu, menyampaikan itu, sehingga orang lain yang mendengar juga diselamatkan. Bagaimana kita membebaskan mereka dari hukuman kematian kekal dan membawa mereka pada kehidupan kekal. Bagaimana kita menuntut mereka ke dalam kebenaran. Bukan membawa ketersesatan kepada mereka, tapi justru kita harus membawa kebenaran di dalam kehidupan mereka. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana kita tahu, melihat diri kita, mengawasi diri kita. Karena apa? Karena bagian mereka adalah mendengar. Mendengar dibutuhkan satu ketaatan untuk mereka melangkah, melakukannya. Apa yang akan kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri dan semua orang yang mendengar kita? Nah, poin pertama yang mau saya tekankan di sini adalah awasilah dirimu dan awasilah pengajaranmu. Nah, sebelum saya lebih lanjut, kita mau lihat apa yang terlintas di pikiran kita saat kita melihat gambar ini. Nah, jika kita melihat satu tanda awas,
berarti ada suatu kejadian yang belum terjadi dan itu kita jadikan sebagai suatu peringatan. Contohnya, kita lihat awas tegangan tinggi tadi. Otomatis kita belum kesetrum di sana. Belum memegang itu, tapi kita menjadikan itu sebagai peringatan. Dan tidak mungkin kita mau memegang itu karena kita tahu apa konsekuensinya gimana. Kalau kita memikirkan konsekuensinya, kita memegang tegangan tinggi itu, maka kita akan mati. Demikian juga anak kita. Ketika kita tahu bahwa anak kita menuju ke sana, kita tahu bagaimana menyelamatkan diri kita untuk tidak memegang, maka kita juga tidak akan mengizinkan anak kita untuk memegang tegangan tinggi itu. Nah, kemudian ketika kita melihat tanda awas copet, mungkin ketika kita dalam satu pasar atau satu mall yang ramai, kemudian di pintu masuk ditulis awas copet. Nah, otomatis secara tidak langsung kita akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap barang-barang yang kita miliki. Bahkan kita juga akan memperhatikan anak kita lebih supaya kita nggak hilang. Nah, bersiap menghindar dan memperlambat itu juga merupakan satu reaksi manusia normal ketika melihat tanda awas. Contohnya, nah ketika kita melihat awas kepala terbentur, maka kita tidak mungkin dengan sengaja membenturkan kepala kita. Otomatis kita akan menghindari, kita akan memperlambat jalan kita bagaimana kita menghindarinya supaya tidak terbentur. Kemudian kita fokus pada peringatan. Ketika kita melihat satu tanda awas kepala terbentur, maka kita tidak mungkin melihat ke bawah ke lantai supaya kita tidak terpleset. Begitupun sebaliknya, ketika kita melihat suatu tanda awas lantai licin, kita tidak secara otomatis kita melihat ke atas supaya kepala kita tidak terbentur. Kita akan melihat ke bawah supaya kita tidak terpleset di dalamnya. Nah, ini yang terakhir yang mau saya tekankan adalah jangan lengah. Seringkali kita sebagai orang yang sudah memahami banyak hal, sudah belajar banyak hal, sudah mengalami pengalaman banyak hal, kita mengalami kelengahan. Sebagai orang Kristen dalam kehidupan kekristenan kita sering dituliskan dalam firman Tuhan, peringatan demi peringatan, batasan demi batasan, agar kita tidak terjerumus dan terikat di dalam. Sehingga ketika kita menjadi lengah, kita diterkam oleh iblis, sehingga kita jatuh dan terjerat di dalam. Karena kita harus berhati-hati. Iblis berdiri di depan pintu seperti singa yang mengaum. Nah, apa yang telah kita pelajari selama ini? Baik itu di gereja, baik itu di sekolah, khususnya mungkin saat ini kita belajar di dunia teologi. Apakah kita hanya menelan pengetahuan doktrin itu secara informasi aja? Atau kita sudah belajar mengaplikasikannya, melakukannya, sehingga membawa satu perubahan, sehingga membawa satu transformasi dalam diri kita dan dalam orang lain. Nah, metode dari Timotius, yaitu Paulus sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, bahwa jangan sampai ketika kita memberitakan Injil, memberitakan satu kebenaran, itu kita sendiri yang ditolak. Nah, saya mau tutup poin pertama ini dengan satu quote, yaitu informasi tanpa aplikasi tidak menuntun kita kepada transformasi. Jadi hanya sekedar informasi yang kita terima tanpa aplikasinya itu tidak akan membawa kita kemana-mana, tidak akan menuntun kita kepada satu transformasi. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri dan semua orang yang mendengar kita, selain dari kita harus mengawasi diri kita dan mengawasi pengajaran kita? Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan semua orang yang mendengar kita? Tadi dikatakan mengawasi diri kita, mengawasi ajaran kita, itu bukan satu pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan. Perlu dilakukan proses demi proses secara kontinu. Nah, proses demi proses ini, itulah membutuhkan yang namanya ketekunan. Dan poin kedua yang mau saya sampaikan adalah dalam 1 Timotius 4 ayat 16 adalah bertekunlah dalam semuanya itu. Nah, semuanya ini apa gitu loh? Semuanya ini dalam arti yang tadi mengawasi diri sendiri dan mengawasi ajaran kita. Nah, kita bertekun dalam hal apa? Kita harus proses apa yang harus kita alami? Proses kontinu apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika kita bicara mengenai ketekunan, itu merupakan satu proses kontinu dan satu proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan kedisiplinan dari diri kita sendiri.
Nah, dalam ayat 7 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Di dalam masa pandemi ini kita tahu bahwa semua ibadah online. Nah, saya pribadi, saya sangat menyukai corporate meeting daripada ibadah online. Namun setiap minggu saya harus memaksa diri saya untuk duduk, untuk melihat ibadah online. Nah, kemudian yang kedua adalah bertekun dalam hal apa? Dalam memberitakan dan mengajarkan. Apa yang kita beritakan, apa yang kita ajarkan. Seringkali kita hanya memberitakan kesaksian kita bahwa jeripaya kita dalam masa pandemi ini, perjuangan kita untuk pekerjaan kita, perjuangan kita untuk pernikahan kita di masa pandemi ini, perjuangan finansial kita, mungkin jeripaya finansial kita bagaimana di masa pandemi ini. Tetapi kita tidak mengajarkan mereka satu hal, bahwa sekalipun ada jeripaya di dalam kehidupan kita, ada perjuangan di masa pandemi ini, kita punya yang namanya pengharapan itu. Pengharapan di dalam Allah yang hidup. Kita mau bertekun di dalam pengharapan itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus bertekun, proses apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga yaitu jadilah teladan bagi orang percaya. Seringkali kita hanya mau menjadi teladan bagi orang-orang yang di luar sana yang belum percaya. Tapi firman Tuhan hari ini kita mau menjadi teladan bagi orang percaya juga. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Di masa pandemi ini kita harus menunjukkan semuanya itu, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara pernikahan kita. Apakah kita tetap bisa berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, sekalipun mungkin aku banyak perjuangan di masa pandemi ini. Apakah di dalam masa pandemi ini kita bisa bicara, Tuhan terima kasih Engkau Allah yang setia dalam kehidupanku. Kemudian kita mau bertekun dalam hal apa lagi? Bertekun dan bersungguh-sungguh dalam membaca firman Tuhan. Sekalipun kita mengalami kesulitan waktu, sekalipun kita Tuhan pekerjaanku membutuhkan lebih banyak, tapi kita mau memberi waktu untuk membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, iman kita dibangun di atasnya. Dan ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah dibangun di atasnya, kita mau mengajar orang lain, karena tujuan kita adalah menyelamatkan mereka juga, menuntut mereka ke dalam kebenaran. Karena ketika kita menuntut mereka dalam kebenaran, kita pun ditumbuhkan. Sama halnya seperti saya, ketika saya menyiapkan persiapan sharing ini, saya sendiri diberkati. Nah, maka dari itu kita harus mengawasi ajaran kita, mengawasi diri kita. Dan kita harus tetap bertekun dalam keduanya itu. Karena setiap informasi, setiap instruksi, setiap pengetahuan yang telah kita terima, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, maka tidak akan membawa kita kepada perubahan apa-apa. Tidak akan menuntun kita kepada transformasi. Karena kita tahu bahwa informasi disertai dengan aplikasi itu akan menuntun kita kepada transformasi. Dan transformasi ini, kalau kalian tahu, bukan hanya untuk diri kita, tapi orang lain juga dirubahkan. Orang lain juga mengalami transformasi. Maka dari itu firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan, kemajuan nyata kepada semua orang. Nah, sering kali kita bilang, jangan lihat pendetanya, lihat Tuhan aja. Saudara, bagi saya 1 Timotius 4 ayat 16 ini tidak berlaku. Karena kita itu berjalan seiring. Mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Bagaimana tingkah laku kita, perkataan kita. Maka dari kita harus tetap bertekun bagaimana kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Itu harus kita lakukan. Nah, ini kesimpulan untuk dibawa pulang. Kita tahu bahwa kita harus mengawasi diri kita. Kita tahu bagaimana kita harus mengawasi ajaran kita. Dan kita tahu kita harus bertekun di dalam semuanya itu. Nah, Tuhan telah menyediakan sarana bagi kita. Yang pertama yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Dalam Yohanes 16 ayat 7, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, seorang penasehat bagimu, seorang yang selalu standby, selalu ada buat kamu, buat Anda dan saya. Seorang yang pribadi yang menyatakan kesalahan kita. Ketika kita mau mendekat dengan dosa, dia akan menyatakan kepada kita, jangan lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah komunitas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan hanya komunitas yang hanya rohani saja, tapi komunitas yang berkualitas, yang mau menegur kita, yang mau mengawasi kehidupan kita. Karena kita punya blind
Sebagai manusia kita punya blind spot yang tidak bisa kita lihat. Kita membutuhkan orang lain untuk mengawasi kita. Kita membutuhkan teman-teman untuk mengawasi ajaran kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan firman Tuhan sendiri. Saudara, seringkali kita hanya merenungkan firman Tuhan, mencoba mencari kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan, tapi kita lupa. Dalam Yohanes 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, firman Tuhan ini untuk mengajar juga. Firman Tuhan ini juga untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ini juga untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan ini juga mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan engkau akan menyelamatkan orang-orang yang mendengar engkau. Nah, kalau kita melakukan apa yang kita lakukan, orang lain juga akan melihat bahwa ada Kristus dalam diri kita. Maka kita menyelamatkan, Anda menyelamatkan diri Anda sendiri, menyelamatkan mereka. Untuk alasan ini kita dipanggil menjadi rescue timnya Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang mendengar kita, semua orang yang mau kita tolong. Nah, saya terinspirasi dengan satu quote yang sungguh memberkati saya dan saya jadikan rema dalam kehidupan saya ketika saya mendengar bersekolah di STI ini. Hidupmu suaranya jauh lebih keras daripada khotbah. Hidupmu suaranya jauh lebih keras daripada khotbah. Quote ini saya ambil dari salah satu dosen di tempat ini, yaitu Dr. Juan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Anda diberkati dengan firman Tuhan ini.